Bayangkan sebuah tempat, sebuah bangunan tua yang terbengkalai di tengah hutan lebat, dikelilingi kabut dan bisikan angin yang seolah memanggil nama Anda. Dindingnya retak, jendelanya pecah, dan di dalamnya ada sesuatu yang menunggu. Ini bukan sekadar cerita hantu biasa. Selamat datang di Rumah Sakit Jiwa Gonjiam, Korea Selatan, tempat yang disebut sebagai salah satu lokasi paling angker di dunia. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di sana pada tahun 1996 dan mengapa hingga hari ini misteri itu tetap terkubur dalam kegelapan? Tetap denganku, karena kita akan menyelami cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Rumah Sakit Jiwa Gonjiam berdiri megah di Gwangju, Provinsi Gyeonggi, sejak pertengahan 1950-an. Awalnya, tempat ini adalah harapan bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan pikiran pasien gangguan jiwa, bahkan tentara yang pulang dari perang dengan luka batin. Tapi, sesuatu berubah. Pada tahun 1996, rumah sakit ini tiba-tiba ditutup. Tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan resmi, hanya keheningan dan rumor yang mulai menyebar seperti wabah. Pasien ditemukan tewas di kamar mereka tanpa sebab yang jelas. Perawat menghilang, dan direktur rumah sakit kabarnya dia kabur, atau mungkin dia tidak pernah benar-benar pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di Gonjiam? Teori pertama muncul dari cerita penduduk lokal. Mereka bilang ada dokter gila yang melakukan eksperimen mengerikan pada pasien. Bayangkan, jarum suntik besar, teriakan yang bergema di malam hari, dan jiwa-jiwa yang tak pernah menemukan kedamaian. Katanya, ketika pemerintah tahu, mereka buru-buru menutup tempat ini, tapi dokter itu melarikan diri ke Amerika. Benarkah? Tidak ada bukti, tidak ada dokumen, hanya kasur kotor, alat medis berkarat, dan cermin tua yang ditemukan pengunjung. Cermin yang konon memantulkan wajah orang lain, bukan wajahmu, tapi ada sudut pandang lain yang lebih gelap. Penduduk Gwangju percaya Gonjiam dibangun di atas tanah terkutuk bekas penjara tua tempat ratusan narapidana dieksekusi. Jiwa-jiwa itu tidak pergi. Mereka tinggal, menunggu, dan mengambil alih rumah sakit. Pada 1996, pasien mulai bertingkah aneh. Mereka mendengar suara-suara, melihat bayangan, dan beberapa bunuh diri tanpa alasan. Direktur rumah sakit, ada yang bilang dia gantung diri di ruangannya sendiri setelah kerasukan. CNN bahkan menyebut Gonjiam sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di dunia pada ke-2012. Dan kau tahu, apa yang lebih mengerikan? Pengunjung sering mendengar langkah kaki di lorong kosong, padahal mereka datang sendirian. Kalau kau pikir ini cuma cerita, dengar ini. Meski ditutup dan diberi tanda dilarang masuk, ribuan orang menyelinap ke Gonjiam setiap tahun. Pemburu hantu, turis, bahkan YouTuber. Mereka bilang ada suara tangisan dari ruang 402, pintu yang terkunci misterius yang tak pernah bisa dibuka. Ada yang bilang boneka tua bergerak sendiri. Ada pula yang mendengar bisikan nama mereka dari dinding. Dan pada 2018, film Gonjiam, Haunted Asylum, mengangkat kisah ini ke layar lebar. Cerita tentang sekelompok vlogger yang masuk untuk siaran langsung, tapi tak pernah kembali. Fiksi, mungkin, tapi banyak yang percaya itu terinspirasi dari kejadian nyata yang terlalu mengerikan untuk diungkap. Tapi, ada satu pertanyaan yang menggantung. Mengapa pemerintah Korea Selatan diam? Tidak ada arsip resmi tentang penutupan Gonjiam. Pemiliknya dikabarkan kabur ke luar negeri. Tapi kenapa dia tinggalkan bangunan ini begitu saja? Ada yang bilang, ini bukan soal hantu atau dokter gila, tapi kegagalan sistem limbah rumah sakit yang mencemari lingkungan, ekonomi yang ambruk, atau bahkan percobaan rahasia yang gagal. Tapi kalau begitu, mengapa semua dokumen hilang? Dan mengapa penduduk lokal tak mau bicara? Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar yang disembunyikan dari kita. Jadi, apa yang kau pikirkan? Apakah Gonjiam hanya rumah sakit tua yang ditinggalkan? Atau gerbang menuju dunia lain yang tak kita pahami? Hingga hari ini, misteri ini tetap tak terpecahkan. Mungkin jawabannya ada di ruang 402. Kalau
kau berani membukanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernahkah kau ke tempat angker? Atau kau punya teori sendiri tentang Gonjiam? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Karena minggu depan, kita akan menyelami konspirasi lain yang lebih gelap. Sampai jumpa, dan hati-hati kalau kau mendengar bisikan di malam hari.